Ini sudah. Halo. Selamat sore. Saya Fajrul Rahman. Sahabat-sahabat Bung Fajrul, sore ini kita akan berbincang langsung dengan 5 pendekar dari rock and roll. Kita rock and roll sore ini, rock and roll. Sore ini kita akan berbincang, kita ngobrol-ngobrol santai aja dengan para personil Slank. Ini band yang terbesar ya, mungkin di Indonesia. Oke, sahabat Bung Fajrul, sore ini kita akan berbincang santai tentang vaksin untuk Indonesia bersama-sama dengan Bim Bim, Kakak, Ivanka, Abdi, dan Rido. Ini sementara kita akan masuk dulu ya. Invite. Kita akan invite dulu. Di invite-nya mana? Halo. Kita mau invite-nya yang sebelah mana? Ini ada di sini. Kita cari Bim Bim. Kita cari Bim Bim. Oke. Nggak apa-apa kalau mau ke sebelah sini dulu, mau bantu aku. Ini Bim Bim, udah. Aku undang ya. Bim Bim. Oh, itu Bim Bim. Oh, ini. Terus kemudian, Shaka. Kok nggak ada sih? Kok nggak ada sih? ada Ivanka. Semua udah ada yang bergabung. Udah. Kita lagi menginvite para personil Slank, Bim Bim Slank, kemudian Kakak. Kalau Anda melihat ada di Instagram, itu namanya Fishball. Kemudian ada juga Green Slang, yaitu itu akun yang dimiliki oleh Ivanka. Kemudian nanti akan bergabung juga ada Abdi Negara, kemudian ada Rido Hafiz. Kita coba lihat dulu ya. Selamat sore semuanya di seluruh Indonesia. Kalau bisa di seluruh dunia nih. Kita malam ini betul-betul rock and roll bersama-sama dengan grup band Slank. Slanker, Slanker. Belum masuk. Ini udah masuk. Oke. Sebentar lagi kita invite. Nah, ada yang sudah masuk. Halo, Ivanka, apa kabar? Assalamualaikum. Baik-baik. Wabarakatuh. Kita pengen Apa kabar, Bung? sebenarnya supaya lebih dekat lagi dengan Ivanka. Kita sore ini Siap. rock and roll. Siap. Ivanka, sore ini Siap, Bang. mantap. Kita Oke, undang Bang lagi. Fajrul. Oke, apa kabar? Selalu sehat, my brother. Sama-sama. Kita selalu sehat. Kita sambil aku sedang ini nih, sedang Ya, dengar Bang. juga yang album terakhir nih, Vaksin. vaksin ya. Ya, itu eh, semoga menghibur dan memberikan semangat buat Bang Fajrul dan semua. Ivanka, aku pakai baju Slank. Oh iya, Aku iya pakai tadi aku kaos udah Slank. lihat. Iya, Aku udah sebagai lihat tadi. Slank. Terima kasih banyak.
hadir. Siap. Kita sambil nunggu apa? Sambil ngobrol. Siap. Kita Iya, ngundang Bang. kakak dan juga agak sulit ini kelihatannya secara. Halo, Hey, Assalamualaikum. halo, waalaikumsalam, apa kabar? Kak. Kita rock and roll sore ini ya. Kita rock and roll sore ini. Asik. Oke, terima kasih banyak sudah bisa hadir. Oke, Ya. teman-teman semua, sore ini, malam ini ya, kalau di Indonesia Timur berarti malam, Indonesia Tengah juga malam, yang Barat sudah malam juga. Kita ada ketemu dan hadir dua orang personil slang malam ini. Itu ada Ivanka tadi sudah masuk, dan kemudian ada kakak rambutnya makin keren. Presiden pakai rambut begitu asik juga kayaknya ya. Anjir. Kayaknya keren. Sambil bicara di publik dengan rambut yang demikian. Apa Tapi kabar, sebenarnya Pak nggak ada. Fadil? Oke, apa kabar kakak? Baik, alhamdulillah. 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 Kemudian Ivanka apa kabar? Semoga tetap Baik. sehat ya. Oke, Harus Amin. dong, harus, sudah Bang. Amin, amin, amin. Wih. album ke-24. Album ke-24 Slang. Mudah-mudahan Mantap. teman-teman semua juga sudah punya album ini, dan aku juga sudah pakai ini. Pakai kaos Slang. Tapi kamu Wih. belum masuk. Cakep itu. Oke. Lagi di mana, Bang Fajrul? Bang Fajrul lagi di mana? Masih di sekitar istana nih bersama dengan teman-teman. Karena ini kan acara Ya. khusus dengan Ya. ada teman-teman Slang. Jadi kami juga harus menyiapkannya secara khusus. Nah, apa kabar dalam kondisi sekarang? Kakak lagi di mana nih? Saya lagi di Nusa Penida. Nusa Penida, Bali ya? Iya. Hah? Oh, Iya. keren. Jadi orang Bali. Kalau Iya. Ivanka? Saya lagi di Malang. Saya lagi di Malang. Oke, baik. Kita lagi nunggu Bim ya, juga bicara. Iya, iya. Sambil ngomong, sambil kita menunggu Bim, kita pengen Boleh. tahu Ya. lang. Sore ini kita semua pengen dapat suntikan cinta nih. Ya. Kita pengen dapat suntikan cinta yang menyehatkan hati dan mencerdaskan akal. Cerdaskan Vaksin. akal. Oke. Iya. Ini, Ya. kakak ini dong, rapnya gitu. Aku melihat kamu. Tolong dong diberikan kepada teman-teman kita yang sedang bergabung ini. Kakak, mungkin bisa diulangi rapnya supaya kita bisa mengenal album Slang yang terbaru yang ke-24 yaitu ini vaksin. Kakak kayaknya Sebetulnya kalau suaranya yang nggak terlalu. album kalau yang apa di album vaksin yang kita push untuk apa namanya yang lebih aktual tuh New Normal Cinta, Pak Fajrul. Jadi ceritanya tentang refnya selamat datang di kenormalan baru sayang dan berharap balik seperti dulu. Normal seperti yang dulu lagi. Asik. Aku tidak takut virus corona yang diam-diam mematikan. Yang ku takut kamu ketularan. Ya. Oke, kakak Betul. Ivanka. Ini album terbaru yang ke-24 ini, apakah memang dikhususkan untuk keperluan COVID-19 dan soal vaksin? Memang jatahnya udah harus ngeluarin album sih Pak Fajrul, karena Slang itu biasanya akan bikin album di akhir tahun, akan rilis album di akhir tahun, di awal tahun kita mulai promo dan habis itu kita tour. Nanti ketemu puasa atau mau lebaran itu kita udah mulai bikin konsep baru lagi yang akan kita rekam sampai akhir tahun, ntar keluar lagi baru. Jadi pas kemarin pandemi itu malah kita akhirnya punya konsep baru, yaitu ya new normal recording. Jadi kita benar-benar recording sama sekali nggak ketemu. Iya, ini aku sambil baca juga. Aku banyak sekali catatan, ini mau aku buang aja ya.
Aku Oh, agak siap. bingung juga mau Iya. mana gitu. Aku agak bingung juga. Nah, Oke. Jadi oke. Jadi ini kalau tadi yang paling mewakili adalah new normal cinta ya. Itu yang paling Ya, mewakili. Dan kemudian betul. ini kebetulan. Nah, ini bagaimana nih ceritanya ini Ivanka, proses Ya, album ini katanya ini agak berbeda karena kan ini di masa pandemi. Apakah biasanya kan selain rame-rame itu dalam studio, lalu kemudian ya. direkam, lalu kemudian jadi. Nah, sekarang ini apa yang berbeda? Nah, iya, Bang Fajrul. Waktu pas Eh, kita emang harus bikin lagu atau bikin album, dan kondisinya memang kita baru awal-awal pandemi, akhirnya kita punya format baru untuk bikin album yang belum pernah kita lakukan adalah melalui virtual. Semuanya virtual. Kita Oh, rekaman semuanya dari rumah virtual ini. masing-masing. Semuanya virtual dari rumah masing-masing gitu. Oke. Terus dan dari lirik-liriknya sendiri memang suasana pandemi dan suasana virus COVID ini memberikan suasana pada saat kita penulisan lirik, terutama tuh Bim Bim makanya menyerap semua kondisi pandemi ini akhirnya menjadikan itu menjadi apa namanya inspirasi untuk kita akhirnya bikin album ini. Maka judulnya jadi Vaksin. Pada saat itu Judulnya pandemi Vaksin. iya pandemi melanda memang yang dibutuhkan emang cuma vaksin gitu pada saat itu. Tuh. Cuma tadi kepikiran sebelum bicara ini, kan aku paling suka kan lagu Virus tuh. Itu sekitar virus. tahun 2001. Nah, ini Ya, kan 20 tahun kemudian 20 tahun lalu. vaksin. Kok jadi kayak flop begitu ya? Seolah-olah ini virus COVID-19, 20 tahun kemudian tiba-tiba ada vaksin. Ini kayaknya per Ya. 20 tahun yang dilakukan. Jadi apakah vaksin Tapi ini untuk mengurus apa? Untuk mengurus virus tahun 2001? iya, tapi mudah-mudahan sih obat untuk COVID nggak sampai 20 tahun lah udah ketemu Pak. Mudah-mudahan dalam Nah, waktu betul. dekat, ya kan? Ya, betul. Tapi ini kan selain menemukannya setelah 20 tahun. Iya, iya, Tahun, iya. tahun Tapi 2004. memang kan siklus virus itu kan biasanya puluhan tahun kan baru ada virus baru gitu. Tapi justru virus dan vaksin yang sekarang tuh kesamaannya ada dulu virus cinta. Kalau sekarang samanya adalah vaksin cinta. Jadi Tapi tetap satu tema ya, cinta ya. satu tema, cinta, betul. Kalau di Bang Fajrul, Ya. sorry. Kayaknya Mas Bim Bim mau masuk deh. Aku live ya. Aku live biar Mas Bim Bim bisa masuk. Coba ya, oke Bisa oke kita berempat tunggu. dong. Oh, bisa. Bisa 4 sebenarnya. Iya. Sebenarnya bisa 4 ya. Cuman dari tadi Mas Bisa. Bim Bim udah ada tuh sebenarnya. Oh ya, bisa masuk ya. Teman-teman, sambil kita menunggu Mas Bim Bim masuk, ini ada rencana, kita akan, bukan rencana, ini akan ada giveaway yang akan kita berikan berupa album vaksin. Dan souvenir dari tim kami di akhir acara akan diumumkan. Yeay. Woi, Oke, ini ada samping juga ini kita sudah dapat juga kaosnya. Dan ini kakak Ivanka, kita ini kan kenal pada waktu saya masih ingat sebenarnya kenal pertamanya tuh di masa reformasi sebenarnya. Betul. Ketika Slack muncul dengan mata hati reformasi di gedung DPR MPR. Betul. Masih ingat ya? Masih iya, itu iya, inget banget. itu Ingat banget. album ke-8, album ke Ketika itu, iya, betul. iya, masih ingat kan lagu yang dibawakan waktu itu kan salah satunya Bang Tut ya? Bang Tut ya. Ah, betul. Itu kan lagu kebangsaannya anak-anak aktivis kayak gue. Iya, betul. Tahun Itu kan 98 itu. Terima kasih banyak untuk lagu kebangsaan itu. Walaupun waktu itu kami memang rada yakin bahwa liriknya untuk seseorang. Walaupun benar atau tidak. Itu jadi himnenya para mahasiswa ya. Dan slang, kami berterima kasih untuk lagu itu. Walaupun Ya. lagu itu kan tahun 96 ya. You're welcome, sama-sama. Oh,
Lagu itu tahun 96, tapi sepanjang tahun itu Ya, kami lagu. gunakan sebagai lagu kebangsaan. Iya betul. Oke. Nah, kita kembali ke ini. Kita kembali ke album yang ke-24 yaitu Vaksin Slang. Nah, Ya. ya. Nah, ini sekaligus juga saya kok menemukan juga di sini ada lagu Rhapsody Indonesia. Ya. Ini ada kado istimewa dari Slang di ulang tahun ke-75 Republik Indonesia. Isinya Betul. menurut gue nih ya, itu betul-betul menggambarkan tentang apa ya? Bahkan menurut gue ada nilai-nilai yang terkait kalau hari ini bulan Pancasila, misalnya di sana ada tentang gotong royong. Kan DNA bangsa ini kan gotong royong, benar nggak ya? Apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Oh iya. Nah, Iya betul. nah. Suaranya kakak agak hilang. Rhapsody Indonesia itu apa ya? Memberitahukan kepada dunia. Suaranya hilang. Jadi memberitahukan kepada dunia bahwa kekuatan dunia sekarang datangnya bukan dari West lagi, tapi dari East gitu loh. Jadi Oke. ya kan. Jadi Pancasila nih jadi sebuah karena banyak ideologi-ideologi yang udah mulai usang dan udah mati. Sebetulnya Pancasila yang bisa jadi pegangan untuk dunia, alternatif baru. Alternatif baru. Iya, karena gue melihat, gue langsung menangkap nih. Misalnya di sini ada yang dibilang, bumi yang tolong menolong, rakyat yang gotong royong, saling mencinta, saling percaya. Itu kan sebenarnya nilai inti dari Pancasila kan ya? Betul. Iya, betul. Iya, betul. Betul. Itu di DNA-nya bangsa kita itu, betul. Betul. Nah, ada lagi yang selama ini kan kita sudah tahu juga, di mana slang selalu menyampaikan kepada kami gitu ya. Walaupun kami tetap menjadi slanker, tetap menolak tua nih, tetap menolak tua, tapi tetap setia dengan semboyan slang kan ya. Peace, love, unity, dan respect. Benar ya? Ya, betul. Oke. Betul. Jadi sebenarnya betul. melalui musik lebih mungkin menyampaikan nilai-nilai itu ya, daripada capek ini baca-baca kertas panjang banget. Jadi musik akan lebih powerful dan lebih nyangkut kalau disisipin sebuah pesan yang positif gitu. Music is just music kalau tanpa ada esensi yang positif gitu. Musik akan lebih berarti kalau kita selipin sebuah pesan-pesan moral, pesan sosial, pesan kebaikan, tentang pesan kebenaran kayak gitu ya. Ajakan hijrah atau itu akan lebih apa ya, lebih cepat tertangkap dibanding kita mendengar informasi lewat media yang lain gitu. Menyentuh hati kita, menyentuh ini kita ya, menyentuh hati terutama ya. Iya betul. Jadi musik jadi lebih bermakna gitu, Bang Fajrul. Iya. Nah, selama slang 37 tahun, berarti saya sudah menjadi slanker selama 37 tahun juga nih, kakak. Udah 37 tahun loh jadi slanker. Dari sejak album pertama tahun 1990 kan? Iya, betul Bang. Gue tuh kalau mau ya, gue sempat bilang, kalau mau dilahirkan kembali, apa yang akan gue temui yang pertama kali? Ya tetap teman-teman slang. Karena hanya dengan slang gue dulu belajar tuh. Ketika gue belajar bagaimana hidup menjadi orang yang lah sedikit slangean, tetapi juga tetap berpikir tentang sesuatu yang positif dalam hidup. Jadi ada orang bilang katanya slang membuat kita menjadi agak serabutan. Gue bilang enggak tuh. Gue menjadi slanger tetap jadi dokter tuh. Amin. Benar. 37 tahun gue bergaul dengan slang, gue tetap jadi
gue tetap sekolah tetap di tempat yang terbaik dan kemudian gue tetap jadi dokter. Jadi Amin. terima kasih Sleng untuk Sama-sama. hidup kan seperti itu. Sama-sama Bang Fajrul. Kita Siap lagi Bang Fajrul. lebih bim nih untuk lebih Ya, jauh. Mungkin bisa lebih aku- jauh aku- nggak? Ini Aku coba gantian ya. kita kan orang Gimana? yang sudah 37 tahun yang lalu ketika ini saya menjadi striker gitu ya. Kemudian kakak Ivanka hidup dalam dunia kreatif. Ini Ya. kan ada anak-anak baru nih, generasi Ya. milenial dan generasi Z. Ini ada ini enggak ya? Ada gap nggak selain berhadapan dengan mereka? Wah, enggak. Justru Kalau aku pikir gap pasti akan selalu ada ya. Cuman kenapa Sleng alhamdulillah bisa keterima karena karya. Seorang seniman akan punya akan yang dilihat adalah karyanya. Selama si artis itu terus continue membuat karya, alhamdulillah kita bisa terus bisa terus punya celah untuk bisa masuk ke diantara gap itu sendiri gitu. Kalau gapnya sih sudah pasti ada lah, setiap generasi pasti punya gap dan kita akan ngadepin itu. Cuman alhamdulillah kita masih bisa continue untuk bikin album baru, pemikiran-pemikiran baru yang akhirnya bisa nyelip diantara gap itu sendiri gitu. Oke. Apa kabar itu? Kaget Oh, gua. Rido. Apa kabar? Kaget. Rido Alhamdulillah, lagi baik. di mana? Rido? Aku lagi masak bentar Asik, chef kita. buat makan anak-anak. Ya. Oke, keren Gimana, banget. gimana? Rido lagi di Jakarta Ya. atau di Maluku? Jakarta. Jakarta. Tapi Terima kasih. nanti pagi aku ke Manokwari. Oke. Dan sembuh semua ya sudah ya. Keluarga ya. Sehat. Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah. Tadi sempat diskusi sedikit ini baru tentang album ke-24 dan juga baru memberitahu bahwa menjadi slanker itu tetap asik. Aku tadi bilang kakak dan juga ke Ivanka, aku tetap sekolah di tempat yang terbaik tapi tetap menjadi yang slanker. Udah jadi dokter Iya, tetap slanker. Amin. Iya. Itu Amin. Nah, tadi ada sempat aku bertanya bagaimana teman-teman slang itu menyiasati generasi baru, milenial dan generasi Z. Sementara kita generasi kita X kan? Kita Iya. X, betul. Iya, kita X, betul. Iya. Betul. Nah, mungkin ini kita betul. sedikit memberikan ini kiat kepada teman-teman semua bagaimana tetap hidup bersama dengan generasi baru, generasi Y, generasi Z, seperti itu, dan tetapi tetap kreatif. Kalau ngomong berhubungan sih berarti komunikasi kan hitungannya. Iya. Berarti memang harus terus berkomunikasi dengan mereka. Kita juga yang lebih tua mungkin nggak merasa lebih powerful, tapi merasa lebih itu mengayomi mereka. Aku rasa sih itu akan lebih menjembantanin yang katanya gap itu bisa lebih nggak terlalu besar lah gitu. Yep. Poinnya sih sebenarnya bergaul terus aja gitu. Gitu. Tetap bergaul dengan teman-teman generasi Y dan generasi Z. Iya. Nah, Ivanka jadi hilang. Loh, kok hilang? Gantian nama Bim Bim biar Bim Bim masuk kali dia ngasih. Oh, oke. Oke. Rido, aku sudah terima Ya. album vinilmu. Oh ya. Terima kasih dan Siap. kepada Bapak. Ya. Nah, Halo. wah. Bim Bim, terima kasih banyak. Masuk Rock and roll, kita rock and roll. Sore ini terima kasih. Tadi agak telat masuknya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bim Bim. Bim Bim, selamat untuk album terbaru ya yang ke-24. Thank you, Dan Mas Fajrul. selamat untuk album yang ke-37. Dan Thank kita you. sudah bersama-sama 37 tahun. Iya. Oke, Striker. Ya. Tapi ada yang kurang ini. Kita tidak pernah bertemu lagi rock and roll sama-sama di lapangan. Ini gimana caranya ini menghadapinya? Nah,
Ya mau nggak mau harus sabar sih. Harus sabar ya. Iya, sambil kita belajar apa melihat situasi ya, mengenal virus COVID. Jadi mungkin someday suatu hari akan ada konser lagi, tapi dengan cara new normal atau dengan cara jaga jarak. Cuman sampai saat ini rumusnya masih harus dipelajarin dulu sih. Iya, betul. Bim, di album yang ke-24 ini, Iya. album yang ke-24 ini semuanya ditulis oleh Bim Bim, liriknya, dan kemudian cara merekamnya pun berbeda ya. Apa perbedaan dengan di masa sebelum COVID dengan pada masa COVID sekarang ini? Mungkin prosesnya sedikit diberitahu kepada teman kita yang sekarang ada di IG Live ini. Ya memang rada kan rekaman album ini tuh direkam di awal-awal pandemi ya. Jadi kita masih belum tahu ini apa yang terjadi, keadaan seperti apa. Akhirnya kita benar-benar menggunakan teknologi. Kita rapat pakai Zoom, kita pakai video call, kita ngirim data lewat Google. Jadi benar-benar nggak ketemu. Jadi mau nggak mau memang aku bikin dulu lagu di rumah, isi pakai gitar, nyanyiin demo, terus isi drum. Habis itu kirim ke Ivan isi bass, terus kirim ke Rido isi gitar, kirim ke Abdi, dan terakhir baru kakak isi vokal. Jadi benar-benar nggak ketemu sama sekali. Jadi betul-betul tidak ketemu nggak ketemu. Nggak ketemu sama sekali. Jadi masing-masing tempat masing-masing ya. Yes. Luar biasa. Iya. Ini berarti album ke-24 ini pertama kali bikin album tanpa ketemu. Iya, tanpa ketemu. Kali. Pola rekaman baru yang ketemu kita jalanin. Yeah. Tapi kan tetap keren albumnya. Albumnya tetap keren. Ya, tapi kita pengen ngasih lihat ke teman-teman band lain bahwa kita nggak boleh mati gaya gitu. Kita nggak boleh berhenti walaupun kita nggak dikasih apapun yang terjadi ya. Ketemu, kita tetap bisa kreatif. Gitu. Memang kalau COVID-19 ini kayak orang ya, kita gebukin ya Bim ya. Asli. Kalau aku selalu bilang gini Mas Fajrul, mungkin COVID bisa memperlambat langkah kita, tapi nggak bisa menghentikan mimpi-mimpi kita gitu. Yeah. Tidak bisa menghentikan mimpi-mimpi kita ya. Kita terus jalan, terus berjuang. Karena nama tengah perjuangan ya. Ya, manusia kan makhluk beradaptasi ya. Jadi kita menghadapi masalah apapun ya kita harus cepat belajar beradaptasi sih. Ya. Bim, tadi kita cerita sedikit ini karena ini selain di bulan Pancasila, aku bilang semua album slang kata-katanya itu sebenarnya sudah apa yang harusnya dijalankan. Termasuk yang di Rhapsody Indonesia yang terbaru. Itu kan dikeluarkan tentang bumi yang tolong menolong, mencintai. Itu kan sebenarnya sudah inti dari DNA-nya Pancasila, kan DNA-nya gotong royong. Nah ini apa yang ingin diberikan lebih jauh kepada teman-teman kita? Iya, Rhapsody Indonesia kan itu kegembiraan. Sebenarnya lagu itu diciptain buat 17 Agustus tahun lalu ya, dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Dan kita ngelihat bahwa generasi-generasi masa kini yang muda-muda tuh udah berani bersuara, mereka berani bersikap, dan kita ngelihat masa depan, wah ini masa depan cerah banget gitu loh. Dan mereka berani berkreasi dengan out of the box ya. Kadang kita ngelihat anak-anak muda sekarang suka, wow, kita nggak kepikiran mereka udah bisa melakukan sesuatu dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan pemikiran baru mereka. Jadi Rhapsody Indonesia tuh menggambarkan bahwa
positive thinking, kita yakin generasi selanjutnya akan membuat bangsa Indonesia ini jaya, raya, dan Mendunia. mendunia, dan Pancasila jadi alternatif dunia, Mas Fajrul. Ya, Di saat komunis sudah nggak laku, di kapitalisme saat kalah. kapitalisme dianggap nggak adil, gitu kan. Ini ada alternatif baru, Pancasila, dan inilah yang akan menjadi mercusuarnya Indonesia. Dan sebenarnya kan Slang sudah membuatnya di dalam lirik-lirik sejak album pertama kan, sejak 1990. Cuma bahasanya aja lebih tidak langsung ya. Iya. Kan repot kalau tiba-tiba musik kita atau slang tiba-tiba langsung bicara tentang Pancasila kan ya, kalau liriknya. Ya, kita lewat bahasa sehari-hari ya, bahasa bergaul, bahasa anak muda yang mudah dicerna. Sebenarnya kan Pancasila itu kan ajakan kebaikan ya. Jadi, betul. Kalau kita punya manner yang bagus, kita punya rasa hormat sama orang, udah jadi Pancasilais kok gitu. Jadi sebenarnya nggak susah ini gitu. Betul. Ya. Cuman kadang Pancasila cuman burung Garuda ditaruh di tembok doang, tapi nggak dijalanin sehari-hari. Gitu. Betul. Aku melihat ya, lagu Tuhan sedang menegur kita lewat COVID-19, Tuhan sedang menegur kita itu sudah terjemahan langsung menurut aku dari pasal 1. Pasal 1. Dari istilah pertama. Kan sudah langsung gitu. Benar gak itu Mas Abdi? Benar ya? Mas Abdi ini mana nih ya? Gak kelihatan. Aku coba gantian sama Abdi ya, biar Abdi masuk ya. Oke, silakan. Iya, Tuhan sedang menegur kita itu apa ya? Rasa sedih juga sebenarnya. Kalau slang atau aku gitu ya, kalau dapat suatu masalah itu perenungan ya, langsung merenung, kok ada apa ya? Punya salah apa ya? Atau kurang berbuat baik apa ya gitu. Cuman kadang udah ditegur Tuhan pun kita manusia suka masih gontok-gontokan, masih curiga-curigaan, masih nggak percaya juga gitu. Jadi masih mengambil bansos orang miskin lagi ya. Apalagi. Jadi kita sama-sama berpikir, berintrospeksi, merenung bahwa apa yang terjadi, ayo kita sama-sama menyelesaikan persoalan dunia ini gitu sih. Jadi ya. Mas Rido, lagi masak apa sih? Aku lagi masak apa? Lagi masak chicken orange. Sorry, jadi agak-agak. Ini Rido juga selain tetap aktif dengan teman-teman selain kan juga baru menyelesaikan album juga ya, yang legenda ya. Iya, Legacy ya. Kapan waktunya dengan album ini, album Vaksin? Beda sebulan kayaknya deh. Oke. Gitu. Jadi emang udah hampir 7 tahun lebih baru kelar sih Mas gitu. Dan itu siapa yang duetnya dengan yang baru meninggal dunia ya? Iya, Opa Bing lewat KBC ya. Iya. Terima kasih. Opa Bing ya. Luar biasa berarti. Ya, alhamdulillah masih bisa sempat bekerja sama dia. Betul. Gitu. Jadi ini keaktifan selain bermusik kan juga aku lihat Rido kan juga punya ini ya, punya YouTube juga ya sekarang. Iya. Ngasih ruang aja buat musisi-musisi lain buat bisa berekspresi juga Mas. Baik. Nah kita sedang menunggu juga nih Abdi untuk masuk ke dalam ruang kita. Iya. Mas Bimbi, kalau kita lihat di album ini, Mas. Ya, Mas Bimbi, kalau lihat kita di album Vaksin, ini betul-betul semuanya memang diupayakan untuk semacam memberikan kesadaran ya tentang bahaya vaksin COVID-19 ini.
Ya, kesadaran iya, introspeksi iya, apa namanya, ajakan untuk mau nggak mau kita harus belajar dan jangan menyerah. Segala macam persoalan ada obatnya lah. Jadi dan kita merasa wah udah kelamaan diem nih kita, udah kelamaan gak berbuat apa-apa. So kita harus keluar melakukan sesuatu, tapi kita punya jawaban kan dengan adanya protokol kesehatan itu bahwa oke, mau nggak mau dunia udah berubah. Udah ada new rules, sudah ada new style, sudah ada new normal. Jadi mungkin pakaian kita udah beda. Dulu kita dengan muka terbuka, sekarang dengan mulut ditutup. Dulu kita dengan pelukan, jabatan tangan, sekarang kita dengan social distancing. Jadi ya ikutilah zaman perubahan supaya kita bisa tetap survive dan melakukan sesuatu lagi gitu. Ini kan sesuai dengan ini. Kayaknya Mas Bim Bim perlu nih agak sedikit menyanyikan yang new normal cinta ini, Mas Bim Bim. Sedikit aja. Itu bagian kakak tuh. Kakak mana? Kakak keluar ya. Selamat datang. Tapi kan di kenormalan baru sayang dan berharap balik seperti dulu, normal seperti yang dulu lagi. Kira-kira gitu Mas. Rock. Memang di sini langsung sekali ya, Bim. Karena kan Mas Bim di sini cerita bahwa kita justru sayang kamu, makanya pakai masker dulu. Kemudian kita nggak takut virus corona, ya benar. Kalau corona ini bentuk manusia, kita gebukin ini hari ini juga. Jangan mematikan yang takut ketularan. Ini Mas Rido dan juga Mas Bim Bim ingin memberitahu saja, hari ini kan tanggal 17 Juni sudah ada lagi kenaikan positif virus 12.624 hari ini, Bim. Wow. Asli. Sementara kemarin itu 9.944. Ini hampir seperti di masa Januari, 30 Januari 2020 itu 14.000. Nah, orang yang pernah terkena nih, yaitu Mas Rido, apa yang harus Anda sampaikan? Tiap hari ini makin menaik nih. Hari ini sudah 12.624. Kalau aku sih mikirnya kesadaran masyarakat juga sih. Masih nganggap enteng dan masih nganggap bahwa virus tuh nggak ada lah, bisa gitu ya. Dan kalau kita lihat kan banyak banget yang viral di sosial media juga bagaimana mereka menerobos, juga bukan cuma menerobos tapi juga maki-maki petugas dan lain-lain gitu. Jadi buatku itu masalah kesadaran juga. Dan aku sebagai penyintas ngerasain bahwa virus ini nyata, dan nyatanya sekarang terakhir itu aku dapat kabar kalau dari Wisma Atlet itu terakhir masih di angka 900-an. Betul. 900 pasien. Cuma dalam waktu berapa minggu sudah sampai 6.000 sekian di dalam situ. Kewalahan. Ini fakta bahwa memang virus ini nyata dan nggak jangan main-main gitu. Mungkin sekarang kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan main-main deh gitu. Iya. Gitu. Banyak keluarga teman-teman kena semua, Mas Fajrul. Iya. Benar. Iya. Kalau sebelumnya kan kita sebagian nggak kenal ya orang-orang yang terkena. Sekarang sudah hampir di sekitar kita ya. Iya. Iya, circle-nya semakin kecil. Benar. Dia keponakanku kena, adikku kena sekarang nih. Dan semoga sih. Semoga fit ya, tetap fit sih. Betul. Positive thinking sama tetap jaga kondisi tubuh sih. Benar. Mas Rido,
waktu terkena kan satu keluarga ya Mas Rido? Iya, kecuali anakku yang pertama. Itu ya. Itu berapa Ya. sempat di rumah sakit atau di rumah saja isolasinya? Nyaris di rumah sakit, tapi ya sempat parah di hari ke-8, tapi alhamdulillah setelah itu ya ada mukjizat buat aku, jadi nggak Udah jadi nulis. Iya, sakit deh. Rido cerita dong, udah nulis warisan tuh. Apaan? Iya itu yang aku yang mau. Itu kenapa sampai terpikir bahwa menulis wasiat itu? Jadi gini Mas, aku tuh sebetulnya nggak terlalu panik saat divonis positif COVID. Tapi permasalahannya adalah saat napas kita udah mulai sesak, Heeh. di situ kita kayak ya udahlah pasrah gitu, kemudian ikhlas seperti apa gitu, ya udah. Dan ya tadi kata Mas Bim, aku coba nulis di laptop, dan ya sebenarnya sih dari dulu pengen nulis, tapi mungkin saat itu yang pas, jadi ya itu yang aku tulis gitu. Tapi memang masih tetap ini Mas Bim, dan kemudian ini kan Mas Rido ini kan bahwa COVID-19 itu betul-betul ada, iya kan? Ya. Benar-benar ada apa suaranya hilang kayaknya Mas Ya, Rido. oke. Ya, Mas ya. Rido waktu menghadapi COVID itu ketika terkena itu kondisi gimana? Misalnya sakit sekali atau Kondisi flu, minum obat flu, demam, minum obat demam. Jadi tempat yang kepedean bahwa sebenarnya sih aku OTG, tapi ternyata memang kondisinya naik turun, pada akhirnya ya terakhir memang ngerasain yang ditakutin itu, tapi yang paling diwaswasin itu ya rasa apa tadi gitu. Mas Bim Bim, Iya, sekali lagi kita masuk ke album ini ya, albumnya, dan juga ini akan diberikan giveaway buat teman-teman nanti. Apa saja kutipan-kutipan yang paling menarik yang disampaikan oleh Mas Bim Bim, Mas Rido, Kakak atau Ivanka tadi, dan kami akan memilih buat teman-teman semua, kami akan berikan album supaya ini bisa diluaskan kepada teman-teman semua pesan-pesan positif yang ada di dalam album ini. Nah, sekali lagi, thank you. Mas Bim Bim, terkait Thank you. terkait dengan album vaksin yang ke-24 dan tahun ke-37 Slang, saya lihat musik betul-betul kan saat ini menjadi alat komunikasinya Bim Bim untuk menyampaikan perlawanan atau kesadaran terhadap adanya COVID-19, termasuk juga terhadap semacam nilai-nilai gotong royong dan segala macam. Seberapa mampu hubungan dengan generasi baru, yaitu generasi Y dan generasi Z. Kita ini kan generasi X nih Mas Bim Bim. Masih bisa masih bisa nggak apa yang disampaikan oleh Slang selama 37 tahun ini tune in dengan mereka? Iya, memang udah beda ya generasi sekarang. Tapi dunia sekarang lebih dulu kan dunia dibilang dunia tak seluas daun kelor karena dianggap gede banget gitu kan dunia. Ya. Tapi saat ini justru dunia itu sekecil daun kelor karena kita komunikasi gampang, kita melihat dunia lain mudah, kita membaca pemikiran bangsa lain dengan gampangnya dilihat gitu. Jadi wawasan generasi baru pun lebih luas daripada wawasan kita dulu gitu. Jadi mereka banyak contoh, banyak kebaikan yang diambil, walaupun negatifnya juga banyak. Tapi aku percaya bahwa
apa generasi Z ya atau generasi Y ini Generasi Y itu milenial. ya mereka apa punya sikap yang udah lebih matang gitu, lebih Baik. dewasa gitu. Dan insya Allah bisa menjadi apa? Menjadi penerus masa depan dunia lewat keindonesiaan kita gitu. Insya Allah. Ya, baik. Rido, Bim Bim, ini kan teman-teman di dunia kreatif sangat terpukul juga dengan adanya COVID-19 ini, pandemi ini. Apa pesan kepada mereka supaya tetap kreatif dan bisa menghasilkan karya-karya seperti ini dan tetap bisa melawan COVID-19 seperti itu? Apa pesan buat teman-teman di dunia kreatif yang lain? Oh ya, kalau dari saya Mas, saya selalu bilang bahwa Mas Bim Bim cariin kerjaan dong. Saya selalu bilang, kita sebagai manusia jangan mencari kerjaan, tapi buat pekerjaan. Saya nggak punya modal. Aku selalu bilang, kita sebagai manusia, sebagai orang kreatif jangan cari modal, tapi cari ide. Karena kita nggak bisa diam menunggu panggilan, tapi kita harus berpikir kreatif untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu supaya kita bisa tetap survive. Jadi dunia seni ini adalah dunia kreativitas. Jadi kita harus mengasah kreativitas kita untuk tetap bisa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang mengadaptasi keadaan sekarang. Gitu. Allah sih. Betul. Mas Rido? Ya kalau dari aku sih kondisi sekarang nggak seperti kondisi yang dulu lagi. Kita nggak bisa mengharapkan main dengan konvensional seperti IO atau promotor datang ke kita terus kita diajakin main keluar kota gitu ya. Sekarang jelas berbeda. Sekarang justru lebih tuntut bagaimana tadi masih juga lebih kreatif kitanya gitu. Bagaimana sekarang kita bikin satu konsep kreatif. Kalau selain ya mungkin dari tahun kemarin kita udah bikin coba konsep kreatif seperti misalnya Rhapsody Indonesia itu konsep dari kita gitu, dari slang. Dan kita bikin. Dan menurutku itu trigger sih. Itu salah satu pilot project yang harusnya bisa juga dicontoh sama musisi lain dan bisa bekerja sama dengan banyak pihak. Iya. Gitu. Jadi kalau slang nggak ada matinya, berarti dunia kreatif juga nggak ada matinya mestinya ya. Amin. Iya. Amin. Slang nggak ada matinya, dunia kreatif nggak ada matinya. Kita terima kasih banyak ini atas kehadiran Slang, Mas Bim, Mas Rido, tadi ada Kakak, tadi ada Ivanka, dan juga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan album Slang yang ke-24 yang terbaru, Anda tinggal bisa menjawab apa saja kutipan-kutipan kreatif yang sudah disampaikan oleh mereka, sekaligus juga kalau mau apa sih isinya Rhapsody Pancasila ini, Rhapsody Indonesia, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila sekarang ini. Dan sekali lagi, tetap rock and roll, tetap slang nggak ada matinya. Terima kasih Bim Bim, terima kasih Rido. Dunia kreatif nggak ada matinya. Hidup slang, slanger. Roll. Thank you Mas Fajrul. Terima kasih. Salam Pak Jokowi. Terima kasih. Bye.